Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Solihah, NIM 10219006. Saya di sini akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perbedaan Badan Usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut bahasa, badan usaha terdiri dari dua kata, yakni badan dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan merupakan sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan usaha adalah suatu kegiatan di bidang perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan menurut istilah, badan usaha adalah wadah atau organisasi untuk mengerjakan atau mengelola sebuah kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pemilik atau pendiri perusahaan tersebut dengan harta kekayaan milik perusahaan. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan secara tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendiri dengan harta kekayaan perusahaan. Adapun contoh badan-badan usaha yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas, koperasi, perkumpulan yang berbadan hukum, yayasan, dan juga perusahaan negara. Sedangkan contoh badan-badan yang tidak berbadan hukum antara lain firma, usaha dagang, perseroan perdata, persekutuan perdata, perseroan komanditer, dan masih banyak lagi. Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum juga dapat dilihat dari subjek hukumnya. Jadi subjek hukum badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha itu sendiri, karena badan usaha itu telah menjadi badan hukum dan telah menjadi subjek hukum di samping manusia. Sedangkan subjek hukum badan usaha yang tidak berbadan hukum hanya orang-orang yang menjadi pengurus dalam badan usaha tersebut, karena badan usaha itu belum berbadan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Perbedaan yang kedua itu dapat dilihat dari harta kekayaan badan usaha tersebut. Jadi harta kekayaan badan usaha yang berbadan hukum itu dipisahkan antara harta kekayaan pribadi milik pengurus atau anggota dalam badan usaha tersebut dengan harta kekayaan milik perusahaan. Sehingga ketika perusahaan mengalami pailit atau kerugian, harta yang terkena sita adalah harta perusahaan saja karena tidak digabungkan tadi. Sedangkan harta kekayaan dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak dipisahkan secara tegas. Artinya harta kekayaannya antara harta perusahaan dengan harta pribadi milik pengurusnya itu bersatu. Sehingga ketika perusahaan mengalami pailit atau kerugian, yang mengalami sita adalah kedua harta tersebut, yakni harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi milik pengurusnya. Perbedaan yang ketiga itu dapat dilihat dari kewenangan menuntut dan dituntut. Jadi, badan usaha yang berbadan hukum itu pihak ketiga dapat menuntut perusahaan. Akan tetapi, pihak ketiga tidak dapat menuntut orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Sedangkan kewenangan menuntut dan dituntut dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum itu, yang dituntut oleh pihak ketiga adalah perusahaannya. Bukan yang dituntut oleh pihak ketiga itu adalah orangnya, bukan perkumpulan atau perusahaannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama yakni ada perseroan perorangan. Perseroan perorangan merupakan suatu jenis usaha yang dijalankan oleh satu orang saja
yang itu merupakan pemilik dari perusahaan tersebut dan juga yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, jenis usaha ini adalah jenis usaha yang paling sederhana dan tidak kompleks. Yang kedua, yakni ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu organisasi kerjasama dalam bentuk taraf permulaan suatu usaha atau perusahaan. Yang ketiga ada firma. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi firma ini sengaja didirikan oleh satu orang, tapi namanya bersama. Maksudnya nama beberapa orang. Firma biasa disebut dengan istilah FA. Yang ketiga ada perusahaan komanditer. Perusahaan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang dengan barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Jadi dalam perusahaan komanditer ini antara pendiri dengan orang yang menjalankan perusahaan ini berbeda. Dan yang mendirikan ini mempercayakan perusahaannya kepada orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Yang kelima ada perusahaan transisional. Perusahaan transisional adalah perusahaan yang mempunyai cabang atau anak perusahaan di berbagai negara. Jadi sudah tersebar di berbagai negara cabangnya. Dan yang terakhir ini ada franchise. Franchise adalah suatu aktivitas dengan sistem waralaba yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bekerja sama di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perusahaan atau badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum, dapat teman-teman baca dalam artikel saya yang telah diupload di e-learning. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiran billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.